Oke Sobat Ngeluyur, kali ini kita keluyuran lagi ke pelosok-pelosok desa di Indonesia, utamanya di Provinsi Jawa Timur bagian timur. Kali ini kita sedang berada di sebuah kecamatan yang terletak di ujung timur Kabupaten Situbondo, yaitu Kecamatan Banyu Putih. Di Kecamatan Banyu Putih ini berdiri sebuah pondok pesantren tua dan besar, bahkan salah satu tertua di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sejak dahulu, Kabupaten Situbondo memang dikenal dengan julukan Kota Santri. Puluhan bahkan ratusan pondok pesantren menyebar di penjuru Kabupaten Situbondo, dari pondok pesantren tradisional ke pondok pesantren modern, dan dari pondok pesantren yang baru saja berdiri, bahkan yang sudah ratusan tahun ada. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini. Berdirinya pondok pesantren ini dimulai pada tahun 1908 yang didirikan oleh Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, yang mana dahulu daerah ini merupakan hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Saat ini pondok pesantren terbesar di Situbondo itu memiliki luas total 11,9 hektar dengan jumlah santri sekitar 24.000 santri. Dikenal kota yang religius dengan banyaknya pondok pesantren, siapa sangka di pelosok Kabupaten Situbondo ini terdapat sebuah minoritas umat Kristen yang menempati sebuah daerah tidak jauh dari lokasi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Lokasinya berada di sebelah timur Pondok Pesantren Sukorejo sekitar 5-6 km, tepatnya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Menuju ke kampung minoritas Kristen ini bisa melalui dua akses, bisa melalui jalur utama Situbondo Banyuwangi atau jalur yang admin lewati ini, melalui Pondok Pesantren Sukorejo, lurus ke arah timur sekitar 5 km. Ya mungkin 5-10 menit perjalanan. Halo Sobat Ngeluyur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Luyur. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di Kabupaten Situbondo, tepatnya di Kecamatan Banyu Putih Sobat Ngeluyur. Dan lebih tepatnya lagi di desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih. Dan Kecamatan Banyu Putih ini di sini terdapat sebuah pondok pesantren tua, pondok pesantren yang sudah lama, yaitu Pondok Pesantren Ibrahimi Sukorejo Sobat Ngeluyur. Yang mana seperti kita ketahui pondok pesantren ini sudah lama ada ya di Kabupaten Situbondo, mungkin salah satu tertua di Jawa Timur. Entah tahun berapa ya itu berdirinya. Dan yang unik di sini, tidak jauh dari lokasi Pondok Pesantren Sukorejo tersebut terdapat sebuah kampung kecil yang penduduknya beragama Kristen Sobat Ngeluyur. Tepatnya di Desa Sumber Anyar ini, di Dusun Ranurejo. Nah, saat ini saya sedang berada di Dusun Ranurejo tersebut. Nah, inilah Sobat Ngeluyur di Dusun Ranurejo, Desa Sumber Anyar. Ini jalan utama, jalan desa, yang ke sana itu ke arah jalan besar, jalan rayanya lah. Itu jalur bis di sana, mungkin sekitar berapa ya jalan masuknya ini? Ada sekitar 3-4 kilo mungkin ya ke arah selatan di jalur ini Sobat Ngeluyur. Nanti tembus ke jalan besar yang ke arah Banyuwangi dan Situbondo kota. Ini lokasinya dekat dengan Taman Nasional Baluran Sobat Ngeluyur, di sebelah utaranya Taman Nasional Baluran. Nah, Taman Nasional Baluran berada di sebelah situ Sobat Ngeluyur, di sebelah utaranya Taman Nasional ada di desa ini.
Desa Sumber Anyar. Nah, seperti ini kondisi dan suasananya di siang hari ini. Desa Sumber Anyar, Dusun Ranurejo. Dan daerah ini juga dekat dengan pantai utara. Mungkin 1 kilo ke arah utara sini, jalan desa ini ke arah situ Sobat Ngidur, itu dekat dengan pantai utara ya. Nah, Sobat Ngeluyur, saat ini kita sudah berada di sebuah perempatan masjid. Masjid apa ini namanya ya? Ini masjid besar di Sumber Anyar, masjid. Saya juga kurang tahu namanya, itu di depan situ tulisannya. Itu masjidnya cukup besar, halamannya luas ini masjidnya di sebuah perempatan. Ini yang ke sana ini ke barat ini Sobat Ngeluyur ke arah Pondok Pesantren Sukorejo, sedangkan yang ke utara ini ke arah pantai, dan yang ke selatan ini ke arah jalan utama, jalan Situbondo Banyuwangi dan hutan Baluran. Dan kalau yang ke arah sini, ke arah timur, ini adalah ke gereja GKJW Ranurejo Sobat Ngeluyur, yang mana di sekitar gereja ini terdapat umat Kristen Sobat Ngeluyur yang ada di desa Sumber Anyar ini. Bisa dibilang umat Kristen di sini berada di tengah-tengah kampung santri atau kota santri, karena Situbondo sendiri terkenal dengan kota santri. Wah, unik sekali ini kampung Kristen yang ada di tengah kota santri Sobat Ngeluyur. Seperti ini kondisinya. Wow. Oke Sobat Ngeluyur, kita coba berkeliling lagi di sekitaran gereja sana. Nanti kita keliling sana mencoba melihat situasi atau kondisi perkampungan di sekitar gereja. Pak, kalau ke sini ada gereja Pak sini Pak ya? Oh, Ini di dekat sini. di sini Pak ya? Ya. Itu yang kuning utaranya. Oh, berarti kalau ada gereja ada pemeluk Kristen sini Pak ya? Ya. Islam sama Kristen campur sini. Campur sini Pak ya? Oh, sudah lama memang ada sini Pak ya? Iya, udah lama. Mulai saya belum lahir udah ada. Oh, iya. Kalau Bapak asli sini apa? Ya, asli sini. Di sekitaran sini juga rumahnya? Iya. Tanah kelahiran. Tanah kelahiran ya. Tapi meskipun berbeda keyakinan, di sini rukun-rukun saja Pak ya? Rukun semua. Toleransinya sudah terjaga Pak ya sini Iya. Pak. Memang ada kira-kira ada berapa sini Pak? Apa kakaknya kalau yang umat Kristen? Satu kampung. Satu RT 1000 mungkin? lebih. Satu RT itu ada 4.000-an. Satu RT. Iya, yang beragama Kristen di sini Pak. Iya, campur kan. Campur ya. masalahnya. Oh, campur-campur Iya, ini Pak iya. ya. Oh. Daerah Ranurejo ini yang campur. Iya, di iya. sini. Satu gereja apa ada berapa? Ada lagi gerejanya? Kalau di timur ada, timur sungai. Oh, berarti ada dua Ya, berarti. Sidodadi ya. Daerah Sidodadi. Di utara sini juga ada. Di utara sini ada. Oh, berarti yang dekat sini ada dua berarti Pak ya? Tapi itu untuk Cina apa Cina? Oh, Cina. Ya. Oh, mohon maaf, Bapak sendiri Kristen apa Islam? Islam. Oh, Islam. Iya. Iya. Dari Jember. Berarti memang sudah, meskipun berbeda keyakinan, hidup guyup rukun di sini Pak ya. Ya. Kalau masyarakat sini apa pekerjaan sehari-hari Pak? Macam-macam, ada yang tani, ada yang nelayan. Semua. Oh. Apa padi, tanaman padi sini Pak? Bukan? Iya, padi, jagung, Oh, tembakau, tebu gitu Pak. tebu, terus cabai. Oh, macam-macam berarti. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Mari. Dusun Ranurejo terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dusun ini merupakan salah satu dari 6 dusun yang ada di Desa Sumber Anyar. Di antaranya Dusun Sekar Putih, Curah Temu, Bindung, Mimbo,
Nyamplong, dan Dusun Ranurejo ini. 2 di antara 6 dusun tersebut berada di wilayah pantai, sehingga hampir setengah penduduk desa Sumberanyar bekerja sebagai nelayan atau penjual ikan. Jumlah penduduk Dusun Ranurejo mencapai sekitar 2.600 jiwa, di mana penduduk yang beragama Islam sekitar 75% dan 25% sisanya beragama Kristen. Nah, dari angka tersebut, dusun ini cukup unik, karena daerah ini adalah satu-satunya dusun yang berpenduduk Kristen terbanyak di antara dusun-dusun yang lain. Bahkan se-Kabupaten Situbondo, Dusun Ranurejo ini satu-satunya dusun yang berpenduduk Kristen yang hampir mencapai 25%. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang beragama Kristen semakin menyusut, tetapi keberadaan umat Kristen di Dusun Ranurejo masih cukup eksis. Hal ini terbukti dengan adanya 2 gereja di dusun tersebut, yaitu GKJW Ranurejo dan Gereja Kristus Tuhan. Meskipun ada 2 keyakinan yang berbeda, penduduk dusun di Ranurejo hidup dalam suasana yang sangat rukun dan tentram. Penduduk yang beragama Kristen di sini sudah lama ada. Mereka sudah ada di sini sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, kisaran tahun 1930-an. Sedangkan gereja Ranurejo ini didirikan pada tahun 1943. Bahkan menurut beberapa literatur, tokoh Kristen awal Dusun Ranurejo ini satu masa dengan pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yaitu Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Ada nih. Berarti sudah lama ada memang sini Pak ya? Lama. Gerejanya Gerejanya iya. lama. Tahun ini ulang tahun ke Dan ya ke 90 almarhum deh. almarhum Kan tahun depan ini 100 sudah 1 abad kita. Iya. Satu abad? Kiai saat Pasat. Satu letting dengan Pak Anu ya berarti ya, kan? Pak Samionya Oh berarti lama ini. kudeta pertama kalinya. Berarti istilahnya sama dengan pondok itu maksudnya Sama. berdirinya kurang lebih ya lah ya. Oh iya iya. Kalau ceritanya dulu memang di As'ad sama Pak Samia ini sering komunikasi. Komunikasi Ya, gitu. masih anu di sini Mas. Pasti hutan mungkin ya. Hutan, Iya. ya. Ceritanya orang-orang tua yang Dulu. Kalau penduduk yang umat Kristiani di sini ada berapa kira-kira gitu? Kalau di sini totalnya kurang lebih 200 sekian kakak untuk yang Kristen ya Pak? Iya Kristen ya. 200 berapa ya? Sekitar 300-an kakak lah. Hampir iya kak nyampe ya Pak. Nggak nyampe. Antara 200 sampai 300 kakak ya. Apa menyebar apa berkelompok di sini Pak anunya? Menyebar, Pak. Menyebar ya. Dari sini unik sini ya. Kok uniknya? Ini gereja ya, ini keluarga Kristen, itu Muslim, Oh, ini nah Islam. Iya iya. iya. Muslim, itu. Artinya toleransinya sudah tinggi Pak ya. Iya iya. Ini belakang ini Muslim, Muslim juga. Dusunnya kan Kepala dusun. Iya, Di belakang sini rumahnya. iya itu. Oh. Persis. Semua Iya. sering mainnya memang ke sini. Ke sini sini. memang. Jadi sudah berbaur ya warga Ya. sini Pak ya. Tidak memandang beda Masalahnya- keyakinan sudah anu. Masalahnya sini kan ibunya Muslim, anaknya Kristiani. Kadang anaknya Muslim, ibunya Kristiani. Oh berarti dalam satu keluarga ada beberapa keyakinan gitu ya keluarganya. Istilahnya dulunya mungkin nikah sama orang Kristen, Oh, yang Kristen nikah sama orang gitu. Islam kayak gitu. Pernikahan. Karena ya wis mungkin Bawor. membaur Di sini memang campur sudah Campur. antara Muslim dan Oh. Kalau saya perhatikan logatnya kok Jawa sepertinya. Wah, Ya, memang Jawa. Datang. Banyak datang. Oh, dulunya kan dari Kediri, dari Jember. Jember juga ada. Oh, pantesan kok logat. Walaupun orang Muslim di sini juga Datang sini. rata-rata dari ini Ponorogo ini Pak. Oh, Ponorogo. Oh. Indonesia, Indonesia. Duh. Saya Malang, Bondowoso, saya nomaden. Tapi sudah bisa bahasa Madura di sini, Pak. Sudah lama di sini. Aseh, dah. Sudah pasti. Aslinya Jawa. Oh.
Iya gitu. Makanya sini Ranurejo itu memang Unik. uniknya ya kerukunan antar umat itu. Iya betul. Tidak ada untuk saling ini. Ini dusun percontohan di sini kan. Iya. Kalau contoh maksudnya dalam rangka apa biasanya Pak? Contoh toleransinya mungkin seperti hari raya, mungkin apa gimana? Natal kemarin kan semua hadir. Yang Muslim enggak. Oh datang juga. Oh. Lingkungan kiri kanan ini kita undang. Begitu sebaliknya kalau pas Idul Fitri juga saling berkunjung gitu Pak ya. Itu kalau situ sudah ada Mas. Ada. Jadi kalau misalkan kita kalau enggak misalnya sampean muslim, sampean bertetangga sama saya. Iya. Sampean datang ke rumah saya itu Iya. juga harus Oh kalau kayak iya. gitu apa ya kayak terasa punya utang gitu. Iya, sudah tradisi sudah Ada betul. tradisi di sini itu. Kalau yang muslim datang ke Natalan, kalau yang kita pasti datangnya ke pas waktu Idul Fitri. Idul Fitri. Iya. Walaupun ada hajatan atau undangan kita Iya. hadir. Hadir Pak ya. Ya. Walaupun kita beda keyakinan, yang Oke. penting kan niat keluarga itu apa kan gitu. Kita juga saling mendoakan. Iya. Seperti itu. Iya kan apa istilahnya ya beda keyakinan yang kalau sosial masih tetap bersatu Pak ya kan yang penting kan sosialnya itu sekarang ya. Kalau keyakinan dan urusan pribadi itu Pak ya. Ya terima kasih banyak waktunya Mas Mbak Pak. Seperti informasi warga tadi, meskipun berbeda keyakinan, kehidupan sosial di Dusun Ranurejo ini tetap guyup dan rukun. Dalam hal-hal sosial kemasyarakatan, mereka saling bekerja sama antara umat Islam dan Kristen. Kerukunan dan toleransi umat juga ditunjukkan ketika momen hari-hari besar keagamaan. Ketika Hari Raya Idul Fitri, umat Kristen di sini berkunjung ke rumah-rumah umat Islam untuk mengucapkan selamat. Begitu juga ketika perayaan Hari Natal. Umat Islam juga bergantian memberikan ucapan selamat kepada umat Kristen. Oh ya Sobat Ngeluyur, di sini ada yang unik. Ketika berkunjung ke sini, admin kira penduduk yang beragama Kristen ini berbahasa Madura. Karena seperti kita tahu, hampir semua penduduk di Kabupaten Situbondo menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata admin salah mengira. Warga Kristen di sini mayoritas berbahasa Jawa, ya meskipun mereka sudah bisa berbahasa Madura karena seringnya berkomunikasi dengan orang-orang etnis Madura. Karena alasan itulah masyarakat Kristen di Ranurejo ini dikenal dengan sebutan daerah Jebeun dalam bahasa Madura yang artinya daerah Jawa. Memang awal mula adanya penduduk yang beragama Kristen di Dusun Ranurejo merupakan pindahan umat Kristen yang berasal dari Jember, Malang, dan Ponorogo. Sejak awal-awal terbentuknya dulu sekitar tahun 1920-an, sehingga mereka menggunakan bahasa Jawa. Nah Sobat Ngeluyur, ternyata di Dusun Ranurejo ini, Desa Sumberanyar, bukan hanya satu gereja, ternyata ada dua gereja Sobat Ngeluyur. Nah, yang satu GKJW Ranurejo, yang satunya lagi di GKT namanya Sobat Ngeluyur. Nah, mungkin Katolik ya yang di GKT ini, yang satunya itu GKJW Kristen Protestan. Nah, lokasi gereja Katoliknya atau gereja satunya ini berada di depan ini Sobat Ngeluyur. Kita menuju ke sana, ke gereja kedua. Dan di sini juga banyak terdapat sisa-sisa bangunan Belanda Sobat Ngeluyur. Nah ini ada sisa bangunan kuno ini, bangunan Belanda ini sepertinya. Model lama ini Sobat Ngeluyur. Nah ini bangunan Belanda ya, seperti ini. Tadi di depan juga ada, di samping gereja juga ada bangunan Belanda Sobat Ngeluyur. Artinya mungkin dulu di sini pusat peninggalan Belanda ya, banyak orang Belandanya di sini. Ya, mungkin alasan itulah ada umat Kristen di sini, karena
Agama Kristen ini memang dibawa oleh Belanda dulunya, sobat. Mungkin itu alasannya. Di sini ada penduduk yang beragama Kristen. Sudah lama ada di sini, sobat. Mungkin satu masa yang sama dengan berdirinya pondok pesantren Ibrahimi Sukorejo, sobat. Masanya sama ya, mungkin berdirinya sama. Nah, seperti ini situasi dan kondisi di Dusun Ranurejo. Ini kita menuju ke gereja yang kedua. Nah, itu di depan tempat sudah terlihat tulisannya. Gereja apa itu? Gereja Kristus Tuhan. Oh, Gereja Kristus Tuhan Limbola. Oh ya, ini Protestan juga sepertinya, sobat. Kristen Protestan. Cuma tadi katanya infonya, kalau gereja yang di KJW Ranurejo yang di sebelah sana itu, di depan yang pertama itu banyak jamaahnya, itu banyak orang-orang pribumi, orang-orang lokal lah sini. Sedangkan yang di sini jamaat yang ada di gereja satunya ini, gereja Kristus ini banyak yang beretnis Cina, sobat. Nah, seperti ini. Nah, inilah gerejanya di depan ini, gereja Kristus. Wow, ini seperti ini, sobat. Keberadaan umat Kristen di sini bisa dijadikan miniatur ataupun contoh yang menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia di akar rumput sudah sejak lama menjalankan nilai-nilai toleransi. Tanpa diajari pun mereka sudah menerapkan toleransi tersebut. Keberagaman bukan suatu masalah yang berarti. Justru keberagaman itulah menjadi kekayaan tradisi dan budaya yang menjadi khasanah khas Indonesia. Namun seperti pisau bermata dua, adanya kemajemukan dalam masyarakat seperti ini sangat mudah disusupi oleh segelintir orang dengan membuat isu-isu negatif untuk tujuan membuat kekacauan. Ya, semoga saja dengan berjalannya waktu masyarakat kita semakin dewasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam provokasi yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke sobat meluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi ataupun hiburan bagi sobat meluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.